Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang latihan soal-soal ujian sekolah Matematika kelas 9 bagian 1. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, hasil dari negatif 20 ditambah 8 dikali 5 dikurang 18 dibagi negatif 3 adalah. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Jika kita ketemu soal seperti ini, yang perlu kita ingat itu ada istilah kabataku, kali, bagi, tambah, kurang. Itu artinya kita dahulukan perkalian dan juga pembagian terlebih dahulu. Nah, perhatikan. Negatif 20 oke, ditambah 8 kali 5 hasilnya 40. Lalu dikurang 18 dibagi negatif 3 hasilnya yaitu negatif 6. Sama dengan negatif 20 ditambah 40, lalu negatif kali negatif, hasilnya positif. Terakhir, negatif 20 ditambah 40, kita peroleh hasilnya 20. Lalu ditambah 6, hasilnya 26. Sehingga pilihan jawaban yang tepat untuk soal kita kali ini yaitu D. Nah, ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut ke soal yang kedua. Diketahui pecahan 0,4, 5/10, 15%, dan juga 0,25. Urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah, perhatikan sini. Untuk soal kita kali ini, kita cuma diminta untuk mengurutkan angka-angka yang ada di soal ini. Kita urutkan dari angka terkecil ke angka terbesar. Caranya, dari angka-angka ini harus kita buat ke dalam satu bentuk saja. Boleh dalam bentuk pecahan desimal maupun pecahan biasa dan seterusnya, terserah mana yang mudah rasanya. Di sini kebetulan sudah menunggu dua buah pecahan desimal. Itu artinya rubah saja semua angka yang ada di sini ke dalam bentuk desimal. Perhatikan caranya. 0,4 tetap karena dia sudah dalam bentuk pecahan desimal. Selanjutnya 5/10. 10 nolnya ada 1. Itu artinya terdapat satu angka di belakang koma. Sehingga cara penulisan dari angka 5/10 sekarang menjadi 0,5. Angka selanjutnya 15%. Ingat persen itu artinya per 100. Maka kalau 15% sama artinya dengan 15 per 100. 100 nolnya ada 2. Itu artinya terdapat 2 angka di belakang koma. Sehingga cara penulisan dari angka 15 per 100 sekarang menjadi 0,15. Angka terakhir tetap yaitu 0,25 karena dia sudah dalam bentuk pecahan desimal. Nah, jika bentuknya sudah sama, maka tinggal kita urutkan saja. Perhatikan dari angka yang terkecil terlebih dahulu. Mana yang kecil di sini? Tentunya ini yang kecil, berarti ini angka yang pertama nantinya. Selanjutnya mana lagi? Ini urutan yang nomor 2. Lalu mana lagi nomor 3? Tentunya yang ini. Terakhir yang besar yaitu bagian sini. Nah, sekarang tinggal kita urutkan saja. Untuk yang nomor 1, 0,15 itu bagian angka dari ini, 15%. Oke, itu yang angka pertama. Selanjutnya, 0,25. Selanjutnya, urutan nomor 3 yaitu 0,4. Terakhir, bagian 4, 0,5 ini merupakan angka dari 5/10. Sehingga, pilihan jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 2 ini bagian mana? Perhatikan, 15%, 0,25, 0,4, dan 5/100. 5/10. Tentunya kalau kita lihat di sini, pilihan jawaban yang tepat yaitu adalah D.
Nah, seperti inilah dia cara untuk menyelesaikan soal nomor 2. Lanjut ke soal selanjutnya, soal yang nomor 3. Nilai X pada persamaan. Perhatikan ini dia persamaannya. Kita cuma diminta untuk menentukan nilai X-nya saja. Nah, ini merupakan bagian dari materi perpangkatan. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Bentuk ini, pangkat ini, itu pangkatnya boleh kita kalikan. Sehingga jadinya sekarang 3/5 pangkat 2 kali 3. Hasilnya 6. Sama dengan 5/3 pangkat X. Nah, kebetulan di sini angkanya berbeda. Ya kan? Kalau berbeda itu tentunya harus kita buat menjadi sama. Caranya, di sini angkanya 3/5. Kalau di sebelah sini 5/3. Maka tinggal kita tukar posisi saja. Kita balikkan saja. Tadinya 5 di bawah kita pindahkan ke atas. Tadinya 3 di atas kita pindahkan ke bawah. Oke? Sehingga jadinya sekarang, oke? 5/3. Namun dengan catatan setelah kita tukar tadi, dengan catatan pangkatnya menjadi negatif. Oke, tadi kan positif nih. Nah, setelah kita ganti angka di dalam kurung tadi, tandanya sekarang berubah jadi negatif. Oke, sama dengan 5/3 pangkat X. Nah, jika bilangan pokoknya sudah sama, itu artinya boleh langsung kita ambil pangkatnya saja. Sehingga X itu sama dengan negatif 6. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di soal nomor 3 ini yaitu A. Nah, seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Jarak sebenarnya antara dua kota adalah 75 km, sedangkan jarak pada peta 5 cm. Skala peta tersebut adalah, oke, soal yang nomor 4 ini merupakan bagian dari materi skala. Di sini kita diminta untuk menentukan berapa skala untuk soal kita kali ini. Caranya, kita tulis apa yang diketahui di soal. Tentunya yang pertama itu jarak sebenarnya. Kita singkatkan saja yaitu JS. Jarak sebenarnya yaitu 75 km. Nah, di sini kita harus merubah satuan dari kilometer ke sentimeter terlebih dahulu. Caranya, perhatikan di sini, tinggal kita tambahkan 0-nya 5. Oke, 75 ditambahkan 0-nya 5, maka jadinya sekarang yaitu 7.500.000. Dengan satuannya sentimeter. Lalu jarak pada peta, kita singkatkan saja JP. Sama dengan 5 cm. Di sini satuannya sudah dalam sentimeter. Oke. Lalu baru kita bisa untuk menentukan skala peta. Di mana rumus skala? Ingat apa rumus skala? Di mana rumus skala yaitu jarak pada peta atau kita singkat JP per jarak sebenarnya atau JS. Sama dengan jarak pada peta yaitu 5 cm per jarak sebenarnya yaitu 7.500.000. Nah, sekarang untuk mendapatkan skalanya, kuncinya bagaimana caranya angka bagian atas ini harus dalam bentuk angka 1. Tentunya 5 ini biar dia jadi 1 harus kita bagi dengan 5. Karena angka di atas dibagi 5, maka angka di bawah pun juga harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Per 7.500.000 dibagi 5. Berapa hasilnya ini? Yaitu 1.500.000. Nah, kalau angka di atas sudah dalam bentuk angka 1, itu artinya kita sudah mendapatkan skalanya. Di mana skala yang digunakan, perhatikan sini, yaitu sama dengan 1
Oke, yang berasal dari atas ini berbanding 1.500.000. Nah, ini dia jawabannya. Kalau kita lihat di sini, pilihan jawaban yang tepat yaitu D. Oke, ini dia jawaban untuk soal nomor 4. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Seorang penjahit memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 potong baju. Untuk membuat 100 potong baju yang sama, banyak kain yang diperlukan adalah. Nah, soal nomor 5 ini merupakan bagian dari materi perbandingan senilai. Ya kan? Perhatikan di sini. Untuk mana tadi? 10 meter kain, oke? Itu dia bisa membuat untuk 8 potong baju. Sedangkan kalau untuk 100 potong baju, oke? 100 potong baju. Berapa banyak kain yang diperlukan? Nah, ingat ya, ini merupakan perbandingan senilai. Nah, kalau seperti ini, tinggal kita kali silang saja. Perhatikan, X kali 8 hasilnya 8X sama dengan 10 dikali 100 hasilnya 1000. Maka X sama dengan 1000 dibagi 8. Nah, 8 berasalnya dari depan sini. Oke? Dan 1000 dibagi 8 itu kita peroleh hasilnya 125. Itu artinya banyak kain yang diperlukan adalah 125 meter. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu C. Oke? Sekarang lanjut ke soal yang nomor 6. Jika penyebut dari 3/2 ditambah akar 5 dirasionalkan, bentuk pecahan tersebut menjadi. Oke, ini merupakan bagian dari materi merasionalkan penyebut. Perhatikan caranya. 3 maksud kami. 3/2 ditambah akar 5. Di sini langsung saja kita kali. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan penyebutnya sini yang dalam bentuk akar. 2. Oke. Tadinya di sini tandanya tambah, sekarang berubah jadi kurang. Ini memang sudah ketentuannya. Oke. Per di bawahnya sama dengan angka yang di atas. 2 dikurang akar 5. Lanjut sama dengan. Perhatikan cara perkaliannya. 3 dikali 2. Hasilnya 6. Oke. 6. Lalu dikurang. 3 dikali akar 5 hasilnya 3 akar 5. Per di bawahnya. Bentuk ini, perhatikan bagian penyebutnya saja, angka-angkanya sama. Ya kan? 2, sini akar 5, di sini juga akar 5. Yang membedakan cuma tanda tambah dan kurang saja. Nah, jika ketemu bentuk seperti ini, solusi tercepat untuk menyelesaikannya, perhatikan, angka depan kita kuadratkan. 2 dikuadratkan hasilnya 4. Lalu dikurang. Ingat, bagian sini selalu dikurang. Dikurangkan dengan apa? Angka belakang lagi kita kuadratkan. Akar 5 kuadrat hasilnya 5. Lanjut sama dengan 6 dikurang 3 akar 5 per 4 kurang 5 hasilnya negatif 1. Sama dengan 6 dibagi negatif 1 hasilnya negatif 6. Lalu negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, sehingga inilah dia jawabannya. Akan tetapi, dia belum ada dalam pilihan jawaban yang ada di soal ini. Itu artinya harus kita rubah terlebih dahulu. Caranya tinggal kita tukar posisi saja. Perhatikan. 3 akar 5 kita tulis di depan, lalu negatif 6-nya yang di belakang. Sehingga pilihan yang cocok pada soal kita kali ini, bagian mana? Yaitu bagian B. Nah, ini dia jawabannya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7.
Harga penjualan sebuah televisi bekas adalah 552.000. Jika keuntungan yang diperoleh 15%, harga pembeliannya adalah. Oke. Soal yang nomor 7 ini merupakan bagian dari materi persen untung dan persen rugi. Nah, kebetulan di sini yang diketahui yaitu persen untung. Maka untuk menjawab soal ini gunakanlah rumus persen untung. Di mana rumusnya perhatikan, persen untung atau kita singkat PU saja sama dengan harga jual atau kita singkat HJ saja dikurang dengan harga beli atau kita singkat dengan HB per, oke, perhatikan sini, per harga beli atau kita singkat dengan HB lalu dikalikan dengan 100%. Lanjut. Persen untung sudah diketahui di soal yaitu 15%. Sama dengan HJ, harga jual, sudah diketahui yaitu sebesar 552.000. Lalu dikurangkan dengan harga beli yang akan kita cari. Per di bawahnya harga beli. Lalu dikalikan dengan 100%. Lanjut. Bentuk persen bagian kiri dan kanan, kebetulan sini ada tanda kali. Oke, maka tanda persen bagian kiri dan kanan boleh kita coret. Selanjutnya, perhatikan kita kali silang. 15 dikali harga beli. Maka di sini kita tulis 15 dikali dengan HB atau harga beli sama dengan 552.000 dikurang HB tutup kurung, oke, dikalikan dengan 100. Selanjutnya, angka yang 100 di luar ini kita kalikan ke angka di dalam kurung ini. Sehingga jadinya sekarang, perhatikan di sini. 15 dikali harga beli atau HB sama dengan 552.000 dikali 100 itu kita peroleh hasilnya 55.200.000. Lalu dikurang HB dikali 100 hasilnya 100 HB. Lanjut. Yang ada HB-nya ini harga beli kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga jadinya 15 HB harga beli. Lalu perhatikan negatif 100 HB pindah ruas ke kiri jadinya positif 100 HB. Sama dengan 55.200.000. Lanjut. 15 HB ditambah 100 HB hasilnya 115 HB. Ingat ya, HB ini harga beli. Sama dengan 55.200.000. Sehingga untuk HB saja atau harga beli sama dengan tinggal kita bagi saja 55.200.000 oke, dibagi dengan 115. Dan kita peroleh hasil bagi dari 55.200.000 dibagi dengan 115. Di sini kita peroleh hasilnya yaitu 480.000. Sehingga HB
atau harga beli yang diminta di soal kita kali ini yaitu sebesar 480.000. Dan ini pilihan jawaban yang tepat tentunya adalah A. Oke, mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke soal yang nomor 8. Bentuk sederhana dari 2x tambah 9 dikali 2x kurang 9 adalah. Perhatikan di sini kita akan menjawab dengan cara manual atau cara yang biasa kita gunakan di sekolah terlebih dahulu. Caranya perhatikan, ambil angka pertama terlebih dahulu, akan kita alihkan satu persatu ke angka di sebelahnya sini. Oke? 2x kali 2x hasilnya 4x kuadrat. Lalu 2x dikali negatif 9 hasilnya negatif 18x. Lanjut. Perhatikan angka di sebelahnya lagi, 9. Juga akan kita kalikan satu persatu ke angka di sebelahnya. 9 kali 2x hasilnya positif 18x. Lalu 9 dikali negatif 9 hasilnya negatif 81. Sama dengan, perhatikan di bawah sini kita lanjut. 4x kuadrat. Lalu negatif 18x ditambah 18x habis. Yang tinggal di belakangnya yaitu negatif 81. Ini kalau kita menggunakan cara biasa. Nah, namun khusus untuk kejadian seperti ini, di mana angka-angkanya sama, ya kan? Perhatikan sini 2x, di sini juga 2x, lalu di belakangnya 9, di sini juga 9. Yang membedakan cuma tanda tambah dan kurang saja. Maka trik cepat untuk menyelesaikan soal seperti ini, perhatikan angka depan kita kuadratkan. 2x kita kuadratkan lalu dikurang. Selanjutnya, angka belakang lagi yang kita kuadratkan 9 kuadrat. Sehingga kita peroleh hasilnya di sini, perhatikan. 2x kuadrat, hasilnya 4x kuadrat dikurang 9 kuadrat, hasilnya 81. Ternyata, dengan cara biasa maupun pakai trik cepat, jawabannya tetap sama. Itu artinya pilihan jawaban yang tepat untuk soal kita kali ini, yaitu bagian C. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 9. Di sebuah gedung pertunjukan, banyak kursi pada baris paling depan adalah 15 buah. Banyak kursi pada baris di belakangnya selalu lebih 3 buah dari baris di depannya. Banyak kursi pada baris ke-12 dari depan adalah. Oke, perhatikan sini. Kalau tidak salah untuk soal nomor 9 ini, itu merupakan bagian dari materi barisan dan deret. Oke, nah di sini kita tulis terlebih dahulu untuk kursi bagian paling depan yaitu ada 15 kursi. Nah, untuk kursi di belakangnya itu dia selalu lebih 3 buah. Nah, 15 ditambah 3 berapa? 18. Lalu dia selalu lebih 3 buah. Setelah 18 berapa lagi? 21. Selanjutnya 24 dan seterusnya. Sedangkan yang ditanya di sini yaitu kursi ke baris ke-3 ke-12 atau kalau di sini yaitu suku ke-12. Sekarang kita cari terlebih dahulu apakah dia ini aritmatika atau geometri. Caranya perhatikan selisih dari kedua angka ini. 15 ke 18 selisihnya 3. Di sini juga 3. Di sini juga 3. Nah, jika selisih angkanya sama, itu artinya dia barisan aritmatika. Maka gunakanlah rumus barisan dan deret aritmatika. Di mana angka pertama atau nilai A-nya yaitu 15. Dan selisih dari kedua suku ini atau nilai B atau bedanya yaitu 3. Ingat rumus suku KN untuk barisan aritmatika, di mana rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Sekarang yang akan kita cari yaitu suku ke-12 atau U12. Oke, perhatikan. Sama dengan A ganti dengan nilai yang diketahui yaitu 15. Ditambah N yaitu 12. Dikurang 1. Lalu dikali B, beda yaitu 3. Sama dengan 15
ditambah 12 kurang 1 hasilnya 11. Lalu dikali 3. Sama dengan 15 ditambah 11 kali 3 hasilnya 33. Terakhir 15 ditambah 33. Kita peroleh hasilnya 48. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu 48 kursi. Ini dia jawabannya. Lanjut sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 10. Nilai X yang memenuhi persamaan 1/4 dikali dalam kurung X kurang 10 tutup kurung sama dengan 2/3 kali X dikurang 5 adalah. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Langkah pertama tentunya kita kalikan 1/4 ini ke dalam kurung ini. 1/4 kali X hasilnya 1/4 X. Oke. Lalu dikurang 1/4 dikali 10, maka hasilnya 10/4. Sama dengan 2/3 X dikurang 5. Nah, selanjutnya perhatikan angka di bagian penyebut sini. 4 di 3. Sekarang cari KPK dari penyebutnya ini. Berapa KPK dari 4 dan 3? Tentunya yaitu 12. Itu artinya semua angka yang ada di sini, semuanya kita kalikan dengan angka 12. Ingat, dari mana datang 12 ini? 12 ini merupakan KPK dari penyebutnya sini. Oke, lanjut. 1/4 X dikali 12. Hasilnya yaitu 3X. Kalau bingung perhatikan sini. 1 dikali 12 hasilnya 12. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Jangan lupa dikali X. Maka sini hasilnya 3X. Lalu dikurang. 10/4 dikali 12. Kita peroleh hasilnya 30. Sama dengan 2/3X dikali 12. Itu kita peroleh hasilnya 8X. Dikurang 5 kali 12 hasilnya 60. Sekarang kita kelompokkan atau gabungkan yang X ke sebelah kiri, yang cuma angka saja ke sebelah kanan. Perhatikan, 3X, lalu positif 8X pindah ruas ke kiri jadinya negatif 8X. Sama dengan negatif 60, lalu negatif 30 pindah ruas ke kanan jadinya positif 30. Lanjut, 3X dikurang 8X hasilnya negatif 5X. Sama dengan negatif 60 ditambah 30 hasilnya negatif 30. Maka X saja sama dengan negatif 30 dibagi dengan negatif 5 yang berasal dari depan sini. Terakhir sama dengan negatif bagi negatif positif, 30 dibagi 5 hasilnya 6. Sehingga pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 tentunya yaitu bagian B. Jawabannya 6. Oke, ini dia pembahasan soal untuk pertemuan kita kali ini. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.